Shalom, jumpa lagi dalam We Are Sola Fide. Kita akan kembali membahas rangkuman pelajaran Sola Sabat selama sepekan. Judul Sola Sabat kita, Allah Pengasih dan Penyayang. Yesaya pasal 49 ayat 15 dikatakan begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan. Terus sekalian kita akan mempelajari kasih Allah yang luar biasa pada pertemuan kita kali ini. Kasih Allah melampaui pemahaman manusia. Kasih itu murni, kudus, tak ternoda oleh dosa apapun. Untuk itu kita akan pelajari kasih yang sangat-sangat luar biasa selama sepekan ini. Nah, penulis Sekolah Sabat mencoba untuk menarasikan bagaimana kasih Allah dapat dibandingkan. Yaitu kita akan pelajari bagaimana kasih Allah itu diibaratkan sama seperti kasih seorang ibu. Dan kita akan melihat bagaimana kasih sayang Yesus yang sejati dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, tentunya kita pernah merasakan kasih seorang ibu. Saya dibesarkan atas cinta seorang ibu. Setiap saat yang terbenak di dalam pikiran seorang ibu yang normal hanyalah untuk anak yang dia kasihi. Ada kisah yang menarik berbicara tentang seorang ibu dalam Alkitab, yaitu kisah dari Raja Salomo, di mana ada dua orang ibu datang kepadanya untuk mengklaim bahwa anak itu adalah milik mereka. Dan tentunya di sana kalau kita melihat kesungguh-sungguhan dari seorang ibu yang asli, dia merasakan betapa sakitnya anaknya ketika nantinya akan dibunuh. Dan pada akhirnya dia coba untuk mengundurkan diri. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, Salomo tahu siapa ibu yang sejati. Nah, kasih Tuhan itu sama seperti kasih seorang ibu dan bahkan melebihi dari seorang ibu. Kalau kita tiba pada hitung-hitungan kasih seorang ibu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menghitung belas kasihan seorang ibu yang telah membesarkan kita sampai hari ini. Kalau mau disuruh hitung-hitungan betapa besar kasih orang tua saya, terlebih khusus ibu saya kepada saya tidak bisa menjelaskan itu, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, kasih Tuhan adalah kasih yang bahkan jauh lebih besar dari seorang ibu. Kemudian penulis Sekolah Sabat juga mau coba menyampaikan kasih Tuhan itu melalui belas kasihan daripada Yesus. Tentunya ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mau memberikan kita satu contoh, dan memang disinilah letak gambaran daripada seorang Allah yang sangat mencintai manusia. Di mana kita bisa melihat kasih Allah itu melalui Yesus Kristus. Matius pasal 14 ayat 14 coba untuk menggambarkan kasih Yesus, ya, di mana ia menyentuh orang kusta karena ia memiliki belas kasihan. Markus pasal 1 ayat 41, ya. Yang berikut Lukas pasal 7 ayat 13, dia menghentikan prosesi pemakaman dari Nain karena merasa kasihan terhadap ibunya yang adalah merupakan seorang janda. Yang berikut Matius pasal 14 ayat 14, dia memiliki belas kasihan terhadap orang banyak yang mengikutinya. Matius pasal 15 ayat 32, dia merasa kasihan kepada orang-orang yang datang pada waktu itu sehingga terjadinya mujizat 5.000 orang yang makan, 5 roti dan 2 ikan. Matius pasal 20 ayat 34, dia memiliki belas kasihan terhadap orang buta, dan begitu banyak belas kasihan Yesus yang tergambar di dalam cerita kitab Injil. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, di balik daripada cinta Tuhan kepada kita mungkin bertanya karena ada ayat yang memberikan informasi bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Mungkin ketika kita berbicara kata cemburu ini, Bapak Ibu sekalian, selalu konotasinya negatif karena kecemburuan manusia itu berbeda dengan kecemburuan Allah. Nah, kecemburuan Allah atau kecemburuan ilahi ini, ya, ini bebas dari aspek negatif. Meskipun konsekuensinya negatif bagi mereka yang tidak setia kepada kasih yang diterima, ya. Cemburu dari manusia lebih mementingkan diri, tetapi cemburu daripada Allah sebenarnya bertujuan untuk kebaikan kita. Makanya Paulus berkata, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi cemburu Tuhan, cemburu Allah berbeda dengan cemburu manusia yang selfish. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat Allah adalah Allah pengasih dan penyayang di dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita menyakiti hati Tuhan dan seberapa sering kita jauh dari Tuhan. Tuhan saat ini menunggu kita untuk datang kepadanya. Tetap semangat dalam doa, rajin belajar firman Tuhan.
because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.